Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini bagi yang mengikuti kelas daring atau kelas online? Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks deskripsi. Kalian bisa buka halaman 13. Ya, sudah dibuka. Di sini struktur teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama, deskripsi umum atau identifikasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Baik, apa sih perbedaannya? Sebelum ke penjelasan, kalian harus baca dulu halaman 14, teks deskripsi lingkungan sekolahku yang asri. Setelah kalian membaca paragraf deskripsi ini, kalian sambil memperhatikan strukturnya. Setelah itu, Bu Guru akan jelaskan mengapa paragraf tersebut disebut deskripsi umum dan mengapa paragraf tersebut disebut deskripsi bagian. Deskripsi umum adalah bagian awal sebagai pembuka. Isinya berupa gambaran deskripsi terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Artinya, di sini untuk awal itu paragrafnya jangan langsung ke kalimat deskripsi ya, tetapi kalian harus menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat umum dari objek yang ingin kalian deskripsikan. Contohnya adalah lingkungan sekolah kalian. Kalian jangan langsung mendeskripsikan gedungnya berwarna hijau, terdapat banyak kelas, lalu memiliki toilet berapa dan sebagainya. Jangan langsung ke bagian-bagian. Kalau kalian buat teks deskripsi langsung ke bagian-bagian, berarti teks deskripsi yang kalian buat strukturnya tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena kalian lupa untuk membuat deskripsi umum terlebih dahulu. Jadi harus buat deskripsi umum. Deskripsi umum itu ya hal-hal yang masih bersifat umum. Misalnya masih definisi seputar kalimat definisi boleh. Misalnya sekolah adalah gitu ya. Atau di halaman 14 kan di sini ada nih contohnya ya. Buka kembali. Sekolah baruku termasuk SMP favorit di kotaku. Setiap memasuki masa pendaftaran peserta didik baru, sekolah yang terletak di kota Pontianak ini selalu diburu ratusan pendaftar. Dari sekian pendaftar yang berhasil lolos dan diterima hanya separuhnya. Aku termasuk anak yang beruntung bisa diterima di sekolah ini. Nah, paragraf ini disebut deskripsi umum karena masih menjelaskan hal-hal yang umum, belum masuk ke bagian-bagian, belum masuk ke rincian. Ya, masih seputar sekolahku itu seperti apa secara umum. Nah, berbeda dengan yang di paragraf 2, 3, paragraf 4, paragraf 5. Ini ada 5 paragraf ya. Paragraf pertama itu yang sekolah baruku sampai kata di sekolah ini. Paragraf 2 dari kata sekolah baruku sampai gersang dan angker. Paragraf 3 dari kata sekolah baruku sampai indah dipandang. Lalu paragraf keempat dari kata setelah sampai masa depan. Paragraf kelima dari kata demikian sampai plastik dan kertas. Jadi di sini ada 5 paragraf ya. Paragraf 1 tadi sudah dijelaskan, itu deskripsi umum. Paragraf 2, 3, 4, dan 5 ini kita sebut sebagai deskripsi bagian. Kenapa disebut deskripsi bagian? Oke, apa ya deskripsi bagian itu? Deskripsi bagian adalah deskripsi yang untuk menjelaskan hal-hal yang terperinci ya. Sehingga apa yang digambarkan dalam teks itu seolah-olah bisa dilihat, didengar, atau dirasakan oleh pembaca. Kita fokus ke paragraf 2 anak-anak. Sekolah baruku memang layak menjadi sekolah favorit.
Bukan hanya prestasi akademiknya yang mentereng, melainkan juga lingkungan sekolahnya yang asri. Nah, di sini kan ada kata asri, favorit, mentereng. Waktu pertemuan sebelumnya kan Bu Guru sudah pernah jelaskan bahwa kalimat deskripsi itu kan biasanya banyak kata-kata sifat ya. Dan di paragraf 2 ini sudah menjelaskan banyak sekali kata-kata sifat secara terperinci, atau sudah masuk ke menjelaskan bagian-bagian tertentu, sehingga paragraf ini disebut deskripsi bagian. Kita lanjut. Pepohonan yang hijau, yang rindang. Pepohonan yang hijau tuh katanya ya, tampak kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya. Pintu gerbang yang bertuliskan nama sekolah. Nah, di sini kita temukan hampir setiap baris itu menjelaskan hal-hal yang terperinci. Coba kita beralih ke paragraf 2. Sekolah baruku tercinta, tempatku menimba ilmu, tak hanya cantik dan asri dari luar. Setelah memasuki pintu gerbang, pandangan akan segera jatuh pada taman sekolah yang hijau, subur, rindang, dan tertata rapi. Bunga warna-warni yang bertaburan di atas taman menyemburkan aroma wangi dan indah dipandang. Nah, di paragraf 2 ini sepertinya hampir setiap kata-katanya adalah ini ya, bagian deskripsi ya, karena ya pastilah karena disebut deskripsi bagian. Banyak sekali di sini kata-kata yang khas tentang bagian atau yang terperinci ya. Sekolahku katanya asri, cantik. Terus kalau sudah masuk gerbang, kamu bisa menemukan tanaman yang hijau, subur, rindang, rapi. Paragraf 3, setelah melintasi sederet ruang yang begitu kokoh bercat kuning muda, tuh katanya catnya warnanya kuning muda. Terus katanya apa lagi? Lapangan sekolahnya seperti apa di situ dijelaskan. Ya. Di paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Ini sudah masuk ke deskripsi bagian karena menjelaskan bagian-bagian. Sedangkan paragraf 1 disebutnya deskripsi umum. Kenapa disebut deskripsi umum? Karena belum menjelaskan bagian-bagian, baru menjelaskan hal-hal yang bersifat umum atau seputar kalimat definisi. Anak-anak coba buka halaman 23, di atas itu ada paragraf ya. Coba cek, perhatikan penggunaan tanda baca pada teks berikut. Tapi di sini kita tidak membicarakan tentang tanda bacanya ya, tapi kita sedang fokus pada strukturnya saja dulu ya untuk hari ini. Kamu lihat paragraf 1. Kira-kira itu jenisnya deskripsi umum atau deskripsi bagian. Upacara bendera merupakan kegiatan sekolah yang dilaksanakan setiap Senin. Kegiatan ini tidak hanya sekedar sebagai kegiatan rutin belaka, dan seterusnya. Kira-kira kalimat deskripsi atau kalimat definisi bagaimana? Ini sudah masuk ke deskripsi bagian atau masih deskripsi umum nih? Deskripsi umum kita bisa juga sebut sebagai kalimat definisi ya, karena rata-rata kalau kalimat definisi itu biasanya adanya di paragraf deskripsi umum. Upacara bendera merupakan kegiatan sekolah yang dilaksanakan. Nah, paragraf ini adalah paragraf dengan struktur deskripsi umum. Kenapa deskripsi umum? Karena masih menjelaskan hal-hal yang bersifat umum, belum masuk ke bagian-bagian. Di sini juga ada kata kuncinya. Di sini kita bisa temukan kata merupakan. Biasanya kalau merupakan itu kan adalah kata-kata yang untuk melengkapi kalimat definisi merupakan, adalah, yaitu, ialah, apalagi, yakni gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata tersebut itu sudah pasti itu kalimat definisi, dan biasanya kita bisa meletakkannya di deskripsi umum atau di paragraf pertama. Dan yang namanya struktur itu tidak boleh diubah-ubah. Nah, kalau misalnya strukturnya pertamanya adalah deskripsi umum, kedua adalah deskripsi bagian, strukturnya harus seperti itu. Tidak boleh deskripsi bagian dulu baru deskripsi umum, tidak boleh. Sama seperti tubuh kita. Tubuh kita memiliki struktur, kepala dulu ya kan, baru leher.
baru perut, misalnya kaki. Jangan sampai kamu ubah-ubah, misalnya kaki dulu di atas, ya jangan. Yang namanya struktur itu harus berurut, tidak boleh diubah. Yang pertama jadi yang ketiga jadi kedua, yang kedua jadi ke satu, tidak boleh. Ya, harus berurut. Pertama deskripsi umum, kedua deskripsi bagian. Demikianlah pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.